juga membawa backpack kehidupan. Sebelum Yesus lahir di Bethlehem, bukan main tantangan begitu banyak yang terjadi dalam kehidupan bersama Maria dan Yusuf. Coba bayangkan, sudah sering saya ke Tanah Suci, tetapi Nazaret ke Bethlehem itu jauh. Apalagi Bunda Maria itu hamil tua. Mereka harus menempuh suatu perjalanan yang jauh. Segala tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Ini Yusuf itu diam-diam mau bercerai. Lalu akhirnya ada malaikat, tidak jadi. Juga semua peristiwa-peristiwa dimasukkan dalam backpack kehidupan. Lalu kalau kita jujur, banyak sekali terjadi dalam kehidupan kita ini. Tidak ada satu orang pun yang hidupnya mulus. Puji Tuhan. Sebab kalau hidupnya mulus, jadi sombong, tinggi hati, tidak tahu diri. Puji Tuhan bahwa kita hadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan kita ini. Seperti Santo Yusuf dan Bunda Maria. Tapi kita juga dihadap-bukakan dengan orang sederhana. Para gembala. Para gembala itu memang mereka dengar kabar gembira bahwa Sang Penyelamat Mesias sudah lahir. Mereka tidak tanyakan satu sama lain, benarkah atau tidak. Mereka hati yang terbuka dan mereka langsung pergi mencari di mana Yesus dilahirkan, Sang Penyelamat Mesias. Akhirnya mereka sampai bertemu dengan Yusuf, Maria, dan anak yang barusan lahir. Lalu akhirnya Maria bilang apa? Maria katakan dia menyimpan segala sesuatu yang terjadi dalam hatinya. Benar atau tidak? Kita juga sering terjadi apa-apa dalam kehidupan kita, kita menyimpan dalam hatinya, atau mungkin kita menyimpan dalam backpack kehidupan kita. Kalau segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita menyimpan dalam backpack kehidupan kita, apa yang terjadi? Makin lama, makin backpack menjadi makin berat, makin susah. Untung pakai masker sehingga tidak bisa lihat itu wajahnya sesungguhnya. Memang itu kehidupan kita. Itu kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sudah disiapkan itu 4 minggu Advent itu supaya Yesus bisa lahir dalam hati kita masing-masing. Tapi kita masih itu berbeban oleh karena backpack kehidupan berat. Karena apa? Karena kita menyimpan segala sesuatu dalam hati kita. Ditelan sehingga akhirnya tersimpan dalam diri kita. Kita mau sekarang belajar dari Bunda Maria. Bunda Maria memang benar mengatakan menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Ada kata lain satu lagi. Apa? Itu dia. Serta merenungkan. Kalau menyimpan segala sesuatu dalam hati, itu aja, wah, akhirnya jadi sakit hati, akhirnya berbeban, akhirnya, ya boleh katakan itu luka batin. Tetapi kalau kita mampu seperti Bunda Maria, Bunda Maria menerima, menyimpan segala sesuatu dalam hatinya serta merenungkannya. Karena Maria tidak hanya menyimpan, melainkan merenungkannya juga. Akhirnya jadi apa? Berkat. Segala sesuatu dalam kehidupan kita boleh terjadi. Yang sudah terjadi, boleh terjadi. Asalkan kita jangan hanya ini menyimpannya saja, kita perlu mengunyahnya
Sebab Tuhan itu mau mengatakan sesuatu yang berharga kepada kita. Oleh karena itu semua kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita ada arti. Kita perlu bertanya kepada diri aku sendiri, Tuhan maksudkan apa dengan peristiwa ini? Bagaimana saya perlu mengolah sesuatu? Jangan saya itu akhirnya masukkan semua dalam backpack kehidupan dan tetap tertutup. Dengan demikian apa yang terjadi menjadi sampah. Kok kita mau bawa sampah terus menerus? Oleh karena itu kita harus berani masing-masing membuka backpack kehidupan kita. Iya, lihat saya sudah buka ini. Kita lihat ke dalam. Wih, banyak yang perlu dikeluarkan. Bagaimana kita bisa keluarkan sampah kehidupan kita? Kita merefleksikannya. Jangan kita tunjuk-tunjuk jari kepada orang lain. Dia kurang ajar. Selalu begitu. Ini macam-macam tuh. Kita mesti sadari pada hari raya Natal ini bahwa kita tidak mungkin mengubah sikap sifat orang lain. Kalau kita mau mengubah sikap sifat suami, istri, anak, forget it, lupakan saja. Apa yang Anda temukan itu yaitu ribut, gesekan, tidak damai dalam keluarga. Nah, kalau terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, bukan hanya orang lain yang salah. Kita tidak bisa mengubah sikap sifat orang lain. Aku hanya bisa mengubah diri aku sendiri. Berarti bertanya, apa kontribusi saya sehingga masalah itu terjadi? Introspeksi diri. Seperti Bunda Maria, dia mengunyahnya apa yang terjadi. Dia merenungkannya, akhirnya bisa menjadi berkat bagi dia. Dan saya kira bagi kita juga bisa menjadi berkat. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Saya lihat sekarang itu banyak angguk-angguk. Ya benar itu. Tapi menjalankannya susah. Seringkali apa yang terjadi kita simpan dendam, susah mengampuni orang lain karena saya rasa diri aku paling benar. Oh, dia yang salah kok. Dia harus datang sama saya, bukan saya ke sono. Salah jalur. Nah, ini sebenarnya kalau kita betul-betul seperti Bunda Maria, mau itu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita merefleksikannya, kita merenungkannya, mukjizat itu terjadi. Beberapa bulan lalu saya dipanggil ke Singapura. Ada seorang bapak 47 tahun, kanker usus. Lalu dia itu memang sudah dioperasi, dipotong juga sebagian daripada ususnya. Lalu akhirnya kembali ke Jakarta. Tapi ternyata setelah beberapa bulan ini muncul lagi. Lalu akhirnya dibawa kembali ke Singapura. Lalu dokter bilang harapan hidup cuma 1-2 minggu. Lalu saya panggil itu orang tua, kakak-kakak, lalu akhirnya saya boleh memberi kepada si sakit dan yang lain-lain semua kemo rohani. Mari kita lihat bersama apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Pasti ada gesekan-gesekan, ada hal-hal yang tidak dikunyah, ada hal-hal yang tidak direfleksikan, dan itu jadi sampah dalam kehidupan aku. Lalu bersama kami berusaha supaya mereka masing-masing bisa bertemu 4 mata. Masing-masing menyampaikan kekhilafan satu sama lain.
Lalu setelah itu sudah selesai, saya adakan acara keliling tempat tidur si sakit. Lalu tiba-tiba, betul, saya rasakan Roh Kudus itu hadir di situ. Tiba-tiba itu si sakit angkat tangan saya tinggi-tinggi. Lalu semuanya merasakan Tuhan hadir di situ. Apa yang terjadi? Dokter bilang itu 1-2 minggu harapan hidup. Malahan orangnya menjadi makin segar. Malahan orang itu menjadi makin sehat. Itu hanya itu memungkinkan kalau kita tidak itu telan segala sesuatu yang terjadi, melainkan kita mengolahnya, kita berani minta maaf satu kepada yang lain. Saya bisa tanyakan di sini juga. Ini, Anda menikah itu berapa tahun? Saya lihat Bapak rambutnya sudah putih ya, sama seperti saya. Kalau saya tanyakan, tapi saya tanyakan untuk seluruh umat yang hadir di sini. Ini sudah berkeluarga ini 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Bapak, laki-laki terutama. Berapa kali selama hidup berkeluarga ini Bapak minta maaf sama istri? Saya berziarah malam hari counseling itu, lalu kemudian Bapak 52 tahun itu berkeluarga. Saya bilang itu pasti banyak pengalaman. Iyo. Lalu saya tanya, Bapak jujur ya, berapa kali selama 50 tahun Bapak itu mengampuni istri, minta maaf sama istri? Dengan suara nyaring, tidak pernah. Saya pegang bahu Bapak, saya bilang, Bapak bangun, bangun. Masih bangga. Dan saya lihat istrinya, aduh wajahnya tidak bersahabat itu. Ini berat, kakinya itu susah jalan itu. Lalu sampai jam 12 malam. Kemudian pagi saya mau makan, anaknya yang juga hadir ditanya, Pater terjadi apa tadi malam? Saya, kenapa kau tanya? Saya tanya dia. Dia bilang, tadi pagi-pagi jam 5 Bapak ketok pintu. Bapak itu mau bicara. Bapak bicara dengan anak, dia minta maaf. Lalu anak bilang, seumur hidup saya Pater, tidak pernah Bapak minta maaf sama saya. Dan apa yang terjadi? Makin hari, masih 1 minggu saya lihat wajah daripada istrinya jadi cerah. Wajah daripada ini kakinya juga jalan jadi lebih enteng. Saudari dan saudara, kalau kita seperti Bunda Maria tidak menyimpan segala sesuatu dalam hatinya, melainkan kita mau mengolahnya, kita mau rendah hati, kita mau itu meminta maaf. Yesus Sang Mesias turun ke bawah, hadir di tengah-tengah kita. Lalu ini dia menjadi manusia seperti kita. Dia mau rasakan apa yang kita rasakan. Dan dia ajak supaya kita semua tanpa pengecuali mau mengikuti dia. Karena itu kalian sekarang pagi hari ini Natal datang ke tempat ini. Semoga Natal menjadi Natal yang bagus. Orang yang kanker usus itu sekarang itu tetap masih hidup. Dan menjadi makin baik. Itulah kalau kita benar-benar saling mengampuni. Kita belajar pada pagi hari ini, jangan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita hanya simpan dalam hati. Melainkan kita perlu mengolahnya. Sampah dikeluarkan. Sehingga akhirnya berkat bisa kita peroleh daripada peristiwa yang terjadi. Bagi Tuhan tidak sesuatu pun mustahil. Tidak ada sesuatu yang lebih mengembirakan saya. Boleh memberi khemo rohani. Boleh hadir di samping orang. Di samping orang tidak bilang, tidak seperti itu. Orang dari atas, tidak. Saya berlutut lagi ibu. Supaya mata kita sama.
Tetapi dalam kehidupan kita, kita lihat saja dalam keluarga, anak itu mau sampaikan sesuatu, belum selesai kalimat, mama atau bapak sudah mulai ngomong. Mari kita jadi orang yang menjadi pendengar yang baik, supaya masalah-masalah dalam keluarga kita bisa atasi. Kalau kita benar-benar itu mau mendengarkan, bukan mendengar masuk sini keluar situ, melainkan mendengarkan masuk sini turun ke dalam hati kita. Dan kalau demikian, saya yakin Tuhan itu lahir dalam hati kita masing-masing. Dan Fransiskus dari Assisi, baru 2 minggu lalu saya berada di Assisi, dan itu juga di Laverna, di mana Fransiskus memperoleh stigmata. Fransiskus katakan, kita harus rayakan Natal setiap hari. Kita harus benar-benar mengandung Yesus dalam hati kita. Laki-laki juga bisa mengandung, ya. Mengandung Yesus dalam hati kita. Dan kita setiap hari harus melahirkannya dalam perbuatan-perbuatan kita. Supaya jelas menjadi nyata, Yesus hadir di tengah-tengah kita. Saudari dan saudara, Natal, mari kita wartakan Natal, peristiwa Natal, Yesus yang turun ke bawah, hadir di tengah-tengah kita. Kita mewartakan Yesus kepada diri aku dulu, sebelum aku mewartakannya kepada orang lain. Kalau saya dipenuhi oleh semangat Yesus, tidak usah ngomong banyak. Lewat tutur kata dan perbuatan sudah menjadi jelas bahwa kita menjadi pengikut Yesus. Jangan omong banyak, gak perlu. Yang benar-benar buah perlu kita lihat. Dan kalau buahnya hadir, damai sejati akan hadir dalam keluarga-keluarga kita. Bapak, saya mau tanya, backpack berat atau tidak? Tidak. Karena sampah sudah dikeluarkan. Nah, saya tadi itu beri sedikit butir-butir ya, supaya bapak, mama, anak ya bisa bertemu di dalam keluarga. Ini mungkin baiklah 4 mata kalau ada apa-apa anak, ada apa-apa dengan mama atau bapak, 4 mata bertemu. Jangan lihat kejelekan bapak atau kejelekan mama, lihat kejelekan dirinya sendiri. Dan saya senang kalau kita masing-masing berani mengatakan, ya saya rapuh, ya saya khilaf, ya saya berdosa. Jangan lari ke pastor, tapi bicara dengan papa, bicara dengan mama, suami bicara dengan istri, istri bicara dengan bapak, supaya damai sejati hadir. Karena apa? Apa yang terjadi? Kita tidak hanya menyimpan dalam hati seperti Bunda Maria, tetapi merenungkannya sehingga berkat yang berlimpah-limpah akan hadir dalam keluarga kita. Dalam suasana ini Allah turun ke bawah dalam diri Yesus, kita juga perlu merendah. Dan kalau kita bisa merendah, bukan main, damai sejati akan muncul dalam keluarga-keluarga kita. Oleh karena itu, pagi hari ini, tanggal 25 Desember 2020 berapa? 23 ini. Nah ini, mari kita menjadi pembawa damai dengan rendah hati, dengan memulai dengan dirinya sendiri. Jangan bicarakan orang lain, tidak usah. Mulai dari diri aku sendiri. Semoga damai sejati dari Tuhan. Bukan yang fake, tetapi yang asli loh, dari Yesus hadir dalam hatiku dan dalam seluruh keluargaku. Amin. Bapak tidak boleh bawa. Paspor saya ada di dalamnya juga. Oke, mari buka aja. Kita persembahkan itu nanti backpack kehidupan ini saya taruh di depan saja.
bukan itu menjelekkan, tidak. Sebab ini memang betul-betul itu ada arti yang mendalam. Saya taruh di depan. Nanti pada waktu persembahan, kita persembahkan backpack kita masing-masing yang masih berat, tetapi kita yakin dan percaya dengan bantuan Tuhan tidak sesuatu pun mustahil. Oke, terima kasih Bapak.